Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamilan bi'ul musaid mal malaikatul qarabin aswada sallam wal arwahi abaina wa matin wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa syaikh Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allifi hadzal kitab nafa'anallahu bi ulumi sahla syai'ul lillailahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal mustaqim, siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a'i. Laisa syai'un, tidaklah sesuatu, akrama yang lebih mulia, yang itu lebih mulia, bin nasbi bacanya dengan nasab, khobarul laisa menjadi khobar laisa, bacanya jadi akroma. Allahi ta'ala, atas Allah ta'ala, minad du'ai, daripada doa. Jadi tidak ada satu ibadah yang paling mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang daripada doa. Jadi doa ini ibadah yang paling mulia. Lidilalatihi ala tirafid da'i bil ajzi wal iftiqari ila rabbih. Lidilalatihi, karena menunjukkannya doa, ala tirafid da'i, atas pengakuan orang yang berdoa, bil azzi, dengan kelemahannya, dengan ketidakmampuannya terhadap Allah, wal iftiqari, dan merasa kebutuhannya, ila rabbih, kepada Tuhannya. Wazulli, dan merasa hina, wal inkisari, dan merasa putus asa. Inkisar itu hancur hati, ya, hancur hati, rasa putus asa.
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inkisar ini artinya rasa putus, pecah hati, pecah-pecah, hancur hati ya. Ya hampir putus asa. Tidak putus asa sih, hampir putus asa aja. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, wa saniduhu sahihatun, dan sanad-sanadnya itu sahih, tentang bahwasanya ibadah yang paling mulia adalah doa. Kenapa? Sebab ketika ibadah itu pengakuan seorang yang sedang berdoa, merasa dirinya tidak mampu, merasa lemah, merasa sangat butuh kepada Tuhannya, kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah yang begitu sangat tinggi, karena banyak harapan yang disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Ihya, dan di dalam kitab Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala, salu Allah ta'ala, mintalah kepada Allah ta'ala, min fadlihi, dari karunia-Nya, fa innahu ta'ala, karena bahwasanya Allah ta'ala yuhibbu, menyintai, ayyus'ala, untuk diminta. Allah Ta'ala sangat menyintai bila mana kita rajin meminta kepadanya, sehingga Rasul sendiri perintahkan kepada kita semacam ini hadisnya, salullaha, mintalah kepada Allah Ta'ala, min fadlihi, dari semua karunia Allah Ta'ala, fa innahu ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbu ayyus'ala, cinta untuk diminta. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin senang Allah kepada kita. Wa afdalul ibadati, dan ibadah yang paling afdal, intizarul faraji, menunggu keberhasilan. Afdalu ibadati, ibadah yang paling mulia adalah intizarul faraji, menunggu keberhasilan. Ya, al-farad itu keberhasilan, kesuksesan. Ibarat kita lagi jalan sempit, tiba-tiba ada celah-celah, di situ bisa masuk. Apalagi begitu plong jalan, nah itu al-farad. Keberhasilan, kesuksesan dari satu kesempitan, kelonggaran, kemudahan, ya. Allah sangat menyintai kepada orang yang suka minta kepadanya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsinya,
Ya abdi, wahai hambaku, ana inda zonnika, aku adalah di sisi dugaanmu. Ya abdi, wahai hambaku, ana inda zonnika, aku berada pada sisi dugaanmu. Ai ialah in zonna bihi khairan, jika seorang hamba menduga kepadaku satu kebaikan dengan husnuzon kepada Allah, falahu muqtada zannihi, maka baginya tergantung dugaannya, ya, sesuai dugaannya. Dugaannya bagus kepada Allah, maka dia akan berhasil sesuai dugaannya. Wa in zanna bi syarran, dan jika menduga kepadaku seorang hambaku dengan kejelekan, dengan keburukan, bi anzanna, dengan menduga dia anni af'alu bihi syarran, bahwasanya aku melakukan bihi dengannya dengan satu keburukan, falahu mazonna, maka baginya apa-apa yang diduganya, kejelekan itu. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, mesti hati kita bersih, mesti hati kita penuh harapan, dan bisa memastikan dengan apa yang kita inginkan Allah akan mengabulkan. Setiap berdoa harus yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Nanti akan dikabul. Jangan ragu-ragu kalau kita berdoa. Oleh karena itu berdoa harus tahu artinya, tahu tujuannya, sehingga hati kita ketika berdoa itu khusyuk. Ya, ketika berdoa itu khusyuk. Saya harapkan kepada semua, siapa saja yang baca doa harus tahu artinya. Jangan sampai kita cuma hafal aja itu doa, kita sendiri nggak tahu artinya. Ya, supaya apa? Kita tahu yang kita minta itu doa kita yang kita bacakan, ya. Dan dengan bahasa Arab, umpamanya kita pada umumnya doa pakai bahasa Arab. Seperti santri suruh baca doa itu harus tahu artinya, bukan sekedar hafal aja. Ya, kamu harus paham arti daripada doa yang Anda baca. Supaya ketika baca doa kita khusyuk. Kita khusyuk, tentunya kita akan tidak terburu-buru ketika berdoa. Kita akan mempunyai adab ketika berdoa. Enggak terlalu cepat sehingga seperti kita bicara dengan orang tua, terlalu cepat bagaimana? Adab kita. Kepada guru kita berbicara terlalu cepat bagaimana? Apalagi bicara dengan Allah, lagi merengek-rengek kepada Allah. Hendaknya baca doa itu jangan terlalu cepat, harus pelan-pelan, dan harus masuk ke hati kita apa yang kita minta. Kebaikan-kebaikan yang kita minta, ya Rabb, ya Tuhan kami mohon padamu satu kebaikan, keberhasilan dari kesulitan kami ini terlepas daripadanya. Berilah kemudahan segala urusan kami ya Rabb. Kami punya urusan, punya hal, sesuatu ini yang penting. Pertolonganmu ya Rabb. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada saat itu adalah hati kita harus benar-benar yakin kepada Allah. Allah akan ngabulkan doa kita. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jangan merasa diri kita masih kotor, doa kita enggak diterima.
Ya oleh karena itu bersihkan dulu ketika kita mau berdoa dengan istighfar dulu. Ya. Kalau kita sendiri astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kalau mau berjemaah nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Atau mau ngikutin semuanya ikut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar dulu. Adab doa. Jadi kita bersihkan diri kita dulu. Kemudian kita baca sholawat, kita baca tahmid. Kemudian kita memuji-muji kepada Allah. Ya, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tawasul dulu. Tawasul tuh dengan sholawat, tawasul dengan tahmid, tawasul kita dengan istighfar, baru kita berdoa kepada Allah. Jadi kita dekatkan diri kita kepada Allah, kemudian baru minta kepadanya. Dannya semacam itu yang kita maksud dengan ketika anak-anak ya santri baca doa istighfar dulu kan, astagfirullahaladzim. Artinya apa? Kita mohon ampun dulu kepada Allah dari segala dosa kita. Ya, kita mohon ampun dulu kepada Allah daripada dosa-dosa kita. Sesudah itu kita baru baca tahmid, memuji kepada Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Terima dulu semua apa yang sudah Allah berikan pada kita. Syukuri dulu semua apa yang Allah berikan pada kita. Itu tahmid. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Allah yang Maha Kuat. Allah yang Maha Mampu untuk segala-galanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah memberikan kita sehat. Apabila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Itu adabnya kita berdoa. Kemudian baca salawat melalui tawasul juga tuh namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilimpahkan salawat itu kepada Rasulullah, rahmat dan salam kita doakan semoga melimpah pada Rasulullah. Ya. Nah, kemudian barulah kita berdoa kepada Allah. Setelah kita kontak dulu dengan Allah, kontak dengan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri kita sudah bersihkan, mintalah segala apa yang kita inginkan. Ya, diantaranya minta ampunan dosa untuk diri kita dan diri orang tua kita. Tuh, istighfar kita. Dan minta segala hajat kita, minta semuanya. Dan kita harus yakin kita ketika minta Allah akan mengabulkan. Ya, Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya. Kalau kita ragu-ragu, maka Allah pun akan memberikan kepada kita ya sifatnya semacam itu, keraguan-raguan, nggak pasti. Tapi kalau kita niatkan pasti ya Allah, Allah lah yang akan menyembuhkan, Allah lah yang akan menghasilkan, Allah lah akan yang memberikan kita rizki yang banyak, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Pasti. Jadi semuanya yang kita mohonkan itu tidak ada yang sia-sia. Cuman semacam kemarin kayaknya hadisnya kelewatan ini. Bahwasanya kita minta sesuatu kadang-kadang dialihkan oleh Allah Ta'ala kepada yang lain. Ya, yang lebih penting sebetulnya kita. Yang kita minta merengek-rengek itu sebetulnya nggak begitu penting buat kita, tetapi ada lagi yang Allah tahu lebih penting untuk kita, sehingga dialihkan. Nah, ke sini aja dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti di situ untuk ampunan dosa atau dengan nikmat yang lain. Ya, sebab kadang-kadang kita itu menduga sesuatu yang baik
ya belum tentu baik untuk kita di sisi Allah, ya. Dan kadang-kadang kita ya menduga itu adalah buruk, ternyata itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasa antuhibbu syai'an bahwa karhul lakum. Wasa antakrahu syai'an bahwa wasa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Wasa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Terkadang kita menduga sesuatu yang baik untuk kita, padahal itu adalah buruk akibatnya. Tergantung kita meminta satu yang perlindungan pada Allah yang kita anggap ini adalah buruk, ternyata hasilnya baik. Maka mudah-mudahan kita ikhlas saja kepada Allah, minta apa saja yang kita inginkan, pasti semuanya akan dikabul. Tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam kitab Ihya udah kelewatan nih. Innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salasin imma zanbun yughfaru lahu wa imma khairun yu'jalu lahu wa imma khairun yuddakharu lahu. Jadi ada kalanya yang 3 perkara itu Allah kabulkan kepada kita. Di antaranya dosa yang Allah ampuni kepada kita, dan ada kebaikan yang dipercepat langsung kepada kita, dan ada kebaikan yang kita minta ditunda kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala berfirman, ya abdi ana inda zannika wa ana ma'aka wa idza da'autani enggak pakai waw, ya. Ya abdi, wahai hambaku, ana inda zannika, aku berada di dalam dugaanmu. Ai in zanna bi khairan, jika Anda seorang hamba ya minta berduga kepadaku dengan kebaikan, maka akan kuberikan sesuai dugaannya. Dan jika dia menduga kepadaku dengan keburukan, maka niscaya keburukan yang dihasilkannya, ya. Wa ana ma'aka, dan aku bersamamu, bitaufiqi, dengan taufik. Taufik itu artinya apa? Ya, taufik itu artinya keberhasilan kita sesuai dengan permintaan kita, amalan kita sesuai dengan ilmu kita, itu taufik namanya. Lebih dulu taufik atau lebih dulu hidayat? Taufik dulu apa hidayat dulu? Hidayat dulu, ya. Hidayat dulu. Jadi banyak orang menyebutkan taufik dan hidayah, tetapi itu sebetulnya hidayah dulu baru taufik. Jadi kita mendapat hidayah dulu kepada Allah, ilmu dulu dari Allah kita terima, petunjuk dari Allah, ini yang halal, ini yang haram, itu namanya sudah dapat hidayah. Kemudian kita paham, oh ini ada dilarang, ini adalah ini ada diperintah, ini ada dilarang umpamanya. Nah, kemudian kita tinggalkan tuh yang dilarang, ya, dan kita lakukan diperintah, yang diperintah oleh Allah, itu namanya taufik. Jadi kelakuan kita, perbuatan kita sesuai dengan ilmu yang kita dapat taufik, hidayat, ya, dapat hidayat dari Allah, kemudian kita lakukan, itu namanya taufik. Jadi perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai banyak orang yang sudah tahu yang dilarang tapi dia kerjakan. Ya. Tahu itu diperintah tetapi dia masih tinggalkan. Ini namanya dapat hidayah tapi belum dapat taufik. Banyak orang yang tahu
Ya, orang Islam banyak yang tahu puasa itu wajib, sholat itu wajib, tetapi masih banyak yang berani meninggalkan. Nah, dia merasa dosa, masih merasa dosa sebetulnya. Iya, saya juga masih belum kuat menjalankan yang sebenarnya. Dia tahu pergi haji adalah wajib dan termasuk rukun Islam, tapi ada yang takut pergi haji karena masih kotor katanya. Masih belum berani saya pergi haji. Ya, jangankan pergi haji ke masjid aja juga masih takut. Ya, padahal dia orang Islam. Berarti belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mestinya kita lengkap mengharapkan dari Allah hidayah dan taufik. Paham tuh hidayah dan taufik? Hidayah itu apa? Suatu petunjuk. Ya, petunjuk. Nah, kalau petunjuk jalan ke kanan ke sana ada arah panahnya ke Ciledug. Ke kiri ke sana Kebayoran Lama di batas umpamanya. Kita mau kemana nih? Mau ke Ciledug. Kalau udah tahu ada petunjuk semacam itu, pasti kita belok ke kanan supaya sampai kepada tujuan. Kalau ke kiri Kebayoran Lama, berarti kalau kita mau Ciledug belok ke kiri salah, ya. Nah ini makanya jangan disalahkan nanti di suatu saat guru sudah bicara, Quran sudah bicara, hadis sudah bicara tentang ini halal, ini haram, ini yang diperintah, ini yang dilarang, tetapi kita masih menyalahi, itu namanya zolimun li nafsi, menjolim kepada dirinya sendiri. Jadi nanti di suatu saat mendapat ajab dari Allah, tidak Allah menjolimi kita, tetapi Anda sendiri, mereka itu sendiri yang menjolimi kepada dirinya sendiri. Nah itu, makanya sering kita baca doa Nabi Adam alaihissalam. Ya Rabbana